Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, kembali lagi di channel Alif Tutor, channel yang membahas tentang tutorial informasi dan pendidikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mensubscribe video kami. Semoga video kami bermanfaat dan kedepannya akan lebih diperbaiki, meningkatkan kualitasnya kembali. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi rapot SMP Kurikulum Merdeka tahun 2025. Berikut juga langkah-langkah mengerjakannya, cara edit aplikasi dan perbaiki rumus, juga cara tambah mapel dan kolom. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas tentang penilaian hasil belajar atau rapot Kurikulum Merdeka SMP kelas 7 hingga kelas 9. Aplikasi ini cukup dibuat sangat mudah dengan tata cara dan langkah-langkah pengisian yang sudah ditentukan. Kita langsung saja, kita bisa lihat dari profilnya, itu sudah ada urutan langkah-langkah mana saja yang harus diisi. Yang pertama yaitu data sekolah, kedua intrakurikuler dan ekstrakurikulernya, tiga tujuan pembelajaran, lalu lingkup materi, keempatnya nilai rapot, baik formatif maupun sumatif maupun penilaian ekstrakurikuler. Setelah itu bagian cetak itu ada nilai akhir dan leger. Setelah itu boleh di print sampel peserta didiknya, rapot peserta didiknya. Setelah itu baru rapot. Oke, kita coba masuk ke bagian data siswa. Data sekolah, maaf. Data sekolah ini bisa diisi secara manual. Semua bisa diisi secara manual kecuali bagian kelas. Bagian kelas ini ada segitiga ke bawah, ini bisa diklik. Ini untuk mengisi ke kelas, pilihan kelasnya, ya Bapak Ibu. Sedangkan fasenya ini karena memang SMP maka fasenya D. Oke, ya. Dan semesternya ini bisa pilih semester 1 atau semester 2. Oke, setelah ini diisi secara lengkap, silakan back, lalu isi ke data siswa. Isi bagian data siswa kita isi sebagaimana video-video yang saya buatkan sebelumnya. Ini kalau belum muncul semua data siswa ini bisa diklik CTRL HOI kalau belum tampil ke sebelahnya semua. Sedangkan cara copy paste-nya, kita ingatkan kembali, kalau copy paste, ketika di paste pilih file use. Oke, kita contohkan dulu. Oke, seandainya kita menyalin nama ayah, kita kontrol copy di sini pada file data siswa. Di bagian aplikasi raport, pilih paste values atau paste yang ada lambangnya 1, 2, 3 seperti ini. Nah, begitu juga untuk mengkopikan semua paste pada aplikasi ini, harapkan menggunakan values ya Bapak Ibu, agar tidak merusak rumus. Selanjutnya, setelah data siswa diisi, kita ke intrakurikuler. Pada tabel intrakurikuler ini sudah coba saya buatkan hingga 21 tambahannya. Jadi untuk mata pelajaran baik pokok maupun mulok silahkan ditambahkan secara mandiri Bapak Ibu. Ini boleh langsung diklik di sini, insya Allah langsung keluar semua di bagian daftar isi, di bagian penilaian maupun yang lainnya. Silahkan diisikan di sini. Ya. Ini sudah langsung melink dia ya. Begitu juga bagian ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler saya coba tambahkan hingga 19. Silahkan diisi secara manual saja. Karena banyaknya permintaan yang mapelnya yang lebih banyak. Pengen nambah mapel lagi, pengen nambah ekstra ekskul lagi, sehingga ini saya coba buatkan untuk lebih banyak lagi. Namun untuk pengisiannya silahkan Bapak Ibu isi secara mandiri saja. Nah, di bagian yang intrakurikuler tadi, ketika diisi tambah 1, maka di sini akan nilai tambahan 1. Ya. Begitu juga tambahan 2, 3 dan seterusnya. Contohkan saja seandainya intrakurikuler tambahan 1 ini kita untuk buat tambahan
tambahan apa saja. Oke, ketika kita klik tambahan apa saja, kita coba. Nah, di sini sudah tampil tambahan apa saja. Jadi terserah Bapak Ibu itu mengisinya mapelnya apa, disesuaikan dengan kebutuhan di sekolah masing-masing. Selanjutnya, langsung ke pengisian tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini silahkan diisi. Kalau kita tujuan pembelajaran ada sebutnya juga CP ya, capaian pembelajaran gitu. Silahkan diisi. Setelah itu bagian lingkup materi. Nah, yang bagian tambahan apa saja tadi juga muncul di sini, lingkup materi, di bagian lingkup materi. Budi pekerti, ada akidah, fikih dan lainnya nih. Ini sampel saja ya Bapak Ibu, itu sudah sampai 10. Saya rasa dengan jumlah yang segini, kolom segini banyak, saya rasa sudah cukup. Tapi apabila memang di sekolah Bapak masih kurang lagi, boleh japri nomor yang ada di deskripsi nanti ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dibuatkan, ditambahkan lagi. Karena semula rapot SD juga ada yang seperti itu. Jadi kita buatnya hingga 15 kolom pembelajaran, ternyata beliau mintanya sampai 17-18. Akhirnya kita buatkan sampai 20 sekalian. Itu secara mandiri dan free. Itu semua gratis ya Bapak Ibu. Namun untuk waktunya mohon bersabar karena untuk pembuatan itu juga butuh proses. Jadi ketika japri waktu itu selang 2 hari alhamdulillah bisa saya buatkan. Jadi saya kirimkan langsung filenya secara mandiri, secara personal melalui WA seperti itu. Setelah lingkup materi, kita lari ke asesmen formatif. Asesmen formatif ini mulai dari bagian pengisian. Nah, untuk isi, silakan Bapak Ibu isi bagian NF. NF ini adalah nilai formatif. Nilai formatif diisi yaitu nilai yang diperoleh dari siswa. Oke Bapak Ibu, untuk melanjutkan di tahap 2, ini untuk Bapak Ibu yang suka mengedit atau ingin meng-cross check terlebih dahulu ya. Intrakurikuler bagian 2, kita coba lihat terlebih dahulu. Intrakurikuler di sini sudah ditambahkan hingga 21 intrakurikuler yang bisa ditambahkan ya Bapak Ibu. Sudah ada 21 mata pelajaran. Kita cek, kalau sudah ada 21 dicek di bagian tujuan pembelajaran. Ini ada tambahan 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini bagian tambahan. Memang saya bedakan warnanya untuk mengetahui dan untuk dapat di cross check terlebih dahulu. Tambahan 1 itu pada mata pelajaran ke-16 itu kita coba contohkan Sanskerta. Kita lihat Sanskerta. Di sini bagian tujuan pembelajaran sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai bahasa Sanskerta, silahkan diisi tujuan pembelajarannya. Baik, tambahan kedua juga sudah disamakan ya. Tambahan kedua di sini juga tambahan 2. Jadi kalau di tambahan kedua harusnya diisi mata pelajaran apa yang akan Bapak Ibu tambahkan. Nanti akan timbul di sini. Nah, ini di bagian mata pelajaran ketiga. Tambahan ketiga itu adalah pada intrakurikuler tabel ke-16, 17 dan ini 18. Oke. Ini terlewat karena ini harusnya tujuan pembelajaran tambahan 3, ini di sini sudah tambahan 4. Kita kurangi 1. Nah, jadi kita sesuaikan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Ini sekali saya meng-cross check hasil edit yang saya tambahkan. Selanjutnya, ini tambahan 4, di sini harusnya intrakurikuler yang ke baris kolom D baris ke-27. Tambahan 4. Selanjutnya tambahan 5 bahasa Mandarin. Oke, kalau sudah sesuai bisa langsung diisi bagian mulai nomor 1, 2 dan seterusnya, sesuaikan tujuan pembelajaran yang diampu. Oke, intrakurikulernya sudah. Lingkup materi. Lingkup materi ini juga sudah ditambahkan. Karena di aplikasi ada 15, kita tambahkan menjadi 20 dan ada 5 tambahan. Pertama, lingkup materi bahasa Sanskerta, coba kita klik terlebih dahulu. Sudah sesuai ya. Jadi tinggal diisi saja. Tambahan kedua sudah benar. Tambahan ketiga terlewat lagi. Seharusnya ini ada tambahan ketiga, lingkup materi tambahan ketiga. Begitu juga tambahan ke-4. Ini terbalik ya. Ini harusnya ke 27.
Selanjutnya baru bahasa Mandarin. Nah, bahasa Mandarin ini mailingnya rusak. Kita gunakan link, bagian lingkup materi, edit hyperlink. Lingkup materi, kalau di sini saya tambahkan indikator menjadi LM, lingkup materi. Lingkup materi ini masuk ke mata pelajaran ke-20, kita tambahkan di sini. Inilah lingkup bahasa Mandarin atau tambahan kelima atau bahasa Mandarin. Oke, setelah dicek di sini, baru ke bagian asesmen. Maaf sebelumnya, tadi kan intrakurikuler untuk tujuan dan lingkup materi. Selanjutnya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler isinya juga masih bisa ditambahkan, ada pilihannya banyak hingga 19 ya. Ini silahkan ditambahkan. Selanjutnya asesmen formatif, kita cek juga bahasa Sanskerta. Oke, sudah sesuai. Jadi kenapa harus dicek terlebih dahulu agar Bapak Ibu tidak tumpang nanti saat mengisikan, jangan sampai dinilai bahasa Sanskerta tapi di situ diisi untuk bahasa Mandarin. Oke. Tambahan 2. Benar. Nah, ini yang perlu dipastikan kolom setiap nilai formatif itu ada 3, yaitu NF, KKTP, tampil dan tidak tampil. NF ini bagian putih ini yang harus kita isi. Apakah nilai itu memenuhi KKTP atau KKM atau tidak? Kalau dia memenuhi KKTP maka di bagian KKTP-nya ditulis 1. Tapi jika tidak ditulis 0. Ini contohnya. Atas nama Ahmad Sodikin nilai KKTP-nya memenuhi 1 dan ditampilkan. Sedangkan yang bagian TP keempat, TP ketiga ini tidak memenuhi KKTP, akhirnya 0. Kita tuliskan 0. Mau ditampilkan atau tidak, itu terserah kita. Mau ditampilkan maka di deskripsi akan tampil. Dia perlu bimbingan dalam apa KTP lingkup materinya apa di TP3. Seperti itu. Kita lihat di deskripsi. Oke, karena ini TP1-nya adalah 1, 2, dan 3 masih belum diisi ya Bapak Ibu. Maka memenuhi materinya adalah memenuhi materi 1, memenuhi materi 2, dan bagian 3, TP ketiga itu tidak terpenuhi, sehingga di sini ditampilkan membutuhkan bimbingan dalam TP ketiga dan TP keempat. Karena TP ketiga dan TP keempat si Ahmad Sodikin belum memenuhi KKTP. Seperti itu, maka akan tampil di sini. Tapi jika memenuhi KKTP semua, seandainya si Aulia ini nilainya 80, 1, 1, 80, 1, 1, 80, memenuhi KKTP dan ditampilkan. Nah, seandainya anak tersebut memenuhi seluruh KKTP, maka di bagian perlu bimbingan dia tidak akan ada isinya. Nah, Aulia Nurwindasari membutuhkan bimbingan dalam kosong. Tapi di bagian memenuhi tercapainya KKTP, dia ada dalam 1 itu adalah TP1, 2, dan 3. Jadi kalau KKTP-nya sudah diisi, nanti di sini akan disesuaikan. Contohnya kalau agama, tata cara berwudu dan lainnya di TP1 tata cara berwudu, TP2 istinja atau yang lainnya, dia akan nampil di sini. Nilai formatif. Oke. Kita cek lagi nilai formatif 3 sudah sama, nilai formatif 4 sudah sama ya. Ini udah ada nilai formatif 4. Bahasa Mandarin juga mata pelajaran sudah bahasa Mandarin. Berarti sudah sesuai, tinggal diisi saja ya Bapak Ibu ya. Setelah itu nilai asesmen sumatif. Nilai asesmen sumatif, nah di bagian bahasa Sanskerta ini ternyata bisa nggak diklik linknya ya. Oke, bisa. Bahasa Sanskerta sudah. Tambahan 2-nya apa? Sudah benar. Bahasa 3-nya, tambahan 3-nya sudah betul. Tambahan keempat ini juga sudah benar. Tambahan kelima bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin di sini juga sudah bahasa Mandarin. Nah, bagian asesmen sumatif ini cukup masukkan ke bagian nilai. Nilai sumatif 1, sumatif 2 dan seterusnya. Maksimal di sini baru kita kasih kolom untuk sumatif 10. Nanti nilainya akan otomatis ternilai di sini. Akan tampil otomatis.
tes dan non tes ini bisa diisi manual. Selanjutnya akan ada nilai akhir. Sedangkan yang ujung ini ada merupakan nilai rapor. Oke. Selanjutnya setelah nilai sumatif sudah selesai, ke nilai ekstrakurikuler. Nilai ekstrakurikuler ini cukup klik saja ya, bagian di sini ada 3. Seandainya Ahmad Sodikin memilih ekstrakurikulernya adalah karate. Seandainya dia ikut keagamaan, maka diklik saja keagamaan. Begitu juga yang lainnya. Selanjutnya, setelah di cross check bagian nilai rapot, kita beralih ke nilai akhir. Nilai akhir ini juga sudah kita tambahkan ya. Nah, ini tambahan 1, tambahan 2, tambahan 3, tambahan 4, dan tambahan 5. Kalau terjadi kolom kosong seperti di bawah ini, kita tinggal salin saja rumusnya. Ini kan S19, S16. Sedangkan sampingnya S18, S16. Maka untuk melengkapi rumus di sini, kolom yang kita tambahkan, di sini berarti harusnya diubah menjadi S20. Ya, setelah disalin, kita tarik saja ke bawah. Rumusnya akan otomatis ikut ya Bapak Ibu. Tarik saja ke bawah. Nah, sampai di sini. Sedangkan ini berbeda, ini rumus maksimal. Ini average atau rata-rata. Kita salin saja. Di sini adalah X, X. Begitu juga ini rumus maksimal atau nilai tertinggi. Copy saja, salin di sini nilainya, Ctrl V, Unity X, X. Nah, itu juga ini adalah nilai minimal. Nah, nilai min. Klik ESC terlebih dahulu. Paste. Kita rapikan ya Bapak Ibu. Oke. Sudah sama. Setelah ekstrakurikuler, nilai akhir, lalu ke bagian lager. Lager kalau terdapat seperti ini kan ada strip-stripnya, ini menambahkan kalau di kolom ini ada rumusnya. Sedangkan ini tidak ada. Ini cukup simpel saja ya Bapak Ibu. Ini tinggal ditarik saja. Di blok di sini tarik. Oke, jadi seperti ini. Ini bagian rekap nilai. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, ini masih kurang satu ya Bapak Ibu, kita tambahkan lagi. Ini di sini bahasanya bebas ya Bapak Ibu, ini langsung diketik aja di sini. Seandainya tambahan 4, seandainya saja S17, S16. Berarti di sini S18, enter. Sudah ketemu nilainya, langsung tarik ke bawah sehingga rumusnya juga mengikut. Lima belas, 16, 17, 18, 19, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini harusnya S19 ya. Sumatif nilai ke 19 atau tambahan ke 19 tadi. Ini juga ada yang salah ya. Kita sambil cross check terlebih dahulu nilai kolom, setiap kolom dan rumusnya biar tidak menjadi masalah nanti. Kita klik saja. Kita cross check 16. Ini udah benar semua. Setelah lager sampul ini insya Allah sudah benar ya Bapak Ibu. Nanti akan kalau di Bapak Ibu sudah mengisi di bagian kolom data sekolah, di sini juga akan muncul. Begitu juga ada nama siswanya. Selanjutnya kita yang terakhir di bagian rapor. Oke, yang terakhir di bagian nilai rapor. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, nilai formatifnya karena anak ini si Ahmad Sodikin, nilai formatifnya itu memenuhi KKTP semua sehingga tampilnya di sini. Sedangkan bagian yang tidak memenuhi KKTP tidak ada. Nah, saat seperti ini di rapot boleh ditutup seperti itu saja. Itu boleh. Ya. Jadi tidak perlu di delete. Kalau di delete dia akan merusak selnya, kolom selnya. Jadi ini cukup ditimpahkan saja. Seperti itu. Oke, kita contohkan saja ya. Ini sudah terpenuhi semua hingga 20 mata pelajaran. Namun seandainya di sekolah Bapak Ibu hanya ada 18 atau ada 17, boleh ini langsung kita tarik secara timpah seperti ini, model timpah. Boleh, atau memang dihapus
blok lalu delete juga boleh. Nah, ini seandainya dilipat ya, akan tabelnya seperti ini. Nah, sini sudah tampil semua. Selanjutnya di bagian catatan, catatan ini dilihat dari data siswa ya Bapak Ibu. Catatan ini kita kembali ke data siswa. Oke, cara mengisinya ada di folder data siswa. Ahmad Sodikin, nah catatannya ada di bagian ujung. Di sini, bagian saran-saran. Jadi catatannya boleh diisikan di sini. Setiap anak langsung diisi catatannya. Jadi ketika mengisi data siswa, nah nilainya sudah diisi, silahkan di cross check di sini bagian saran-saran ya. Ini kan ini contoh saja, hanya sekedar contoh. Tingkatkan lagi prestasimu, lebih giat belajar dan tetap membantu orang tua. Ini si Ahmad Sodikin. Kita cross check bagian rapor. Nah, tingkatkan lagi prestasimu, lebih giat. Nah, di sini inilah tampil dari catatan yang ada di data siswa tadi. Setelah itu, jika Bapak Ibu menggunakan aplikasi rapot ini sebagai aplikasi rapot kelas 7, maka di sini ada kan kenaikan kelas 8. Namun, seandainya ini digunakan untuk kelas 8 untuk naik ke kelas 9, maka cara merubahnya pertama di bagian data sekolah. Oke. Data sekolah, bagian kelas, kelasnya pilih kelas 8. Kalau kelas 8 berarti harusnya naik ke kelas 9. Maka di bagian naik kelasnya, kita lihat di sini masih naik ke kelas 8. Jika dia kelas 8 harusnya dia naik ke kelas 9. Maka cara perbaikinya ada di data siswa juga. Di data siswa di bagian paling ujung setelah saran, di sini ada yang tulisan warna merah. Yang ini boleh diganti ya Bapak Ibu. Ini tadi 8 berarti di sini harusnya kelas 9 tanpa harus merubah rumus yang ada. Jadi cukup di bagian 8 dan dalam kurungnya saja. Begitu di sini juga. Rumus ini bisa langsung ditarik ke bawah. Jadi karena ini kan satu kelas ya Bapak Ibu. Harusnya di kelas 9 semua ya kelas 9 semua gitu. Tarik saja rumusnya. Nah, bagian ini tarik semua sampai full data siswa kita. Seandainya maksimal di 40. Maka di sini nilainya juga ke 40. Intinya untuk merubahnya ada di data siswa ya Bapak Ibu untuk kenaikan kelasnya atau tinggal kelasnya. Nah, di sini udah naik ke kelas 9. Karena ini merupakan rapot kelas 8. Rapot kelas 8 berarti naik ke kelas 9. Seperti itu Bapak Ibu. Jika ada yang masih kurang jelas atau ingin ditanyakan, boleh komen. Silahkan tanya-tanya di bagian komen, atau jika masih kurang paham, boleh japri via chat di nomor WA yang tercantum pada link deskripsi. Oke, mungkin Bapak Ibu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan membantu mempermudah kita dalam bekerja, mengerjakan rapot khususnya. Mungkin itu saja. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.